3, 2, 1 ya. Halo sahabat Demokrat. Orang 3, 2, 1. Halo sahabat Demokrat. Ayo gimana? Belum siap. Tahu kan tentang Partai Demokrat? Ayo gimana? Pemilu di 2024 dengan maksud gue makin panik deh kalau Halo sahabat Demokrat. Gue Vina, Gue Dea. Gua Fahri. Gue Risma. gue Cika, kita kembali dan siap seru-seruan di channel Partai Demokrat. Yuk kita PDKT. Terus kita mau ngapain nih? Kok rame-rame? Ya kenalan lagi lah, kan kita baru pindah ke channel official Partai Demokrat. Oh iya, biar gak basi, gimana kalau kita sambil update info-info terbaru soal Partai Demokrat? Gimana? Oke, gimana kalau misalnya kita sambil googling apa aja yang orang-orang cari tentang Demokrat? Oke, cekidot. Demokrat berdiri pada tahun 2001, tepatnya 9 September, bertepatan dengan tanggal lahirnya PSBY. Nah kemarin pas tanggal 9 September 2023 bertepatan dengan 22 tahun Partai Demokrat. Partai Demokrat itu menggelar sebuah kegiatan di mana itu sebagai salah satu bentuk syukuran 22 tahun Partai Demokrat. Itu ada banyak banget bazar makanan, di mana bazar makanan itu melibatkan banyak sekali UMKM yang kemudian digelar gratis dan siapapun kader-kader partai juga bisa nyicipin. Terus Partai Demokrat juga peduli dengan seni, makanya mereka menggelar lomba lukis, di mana PSBY juga salah satu orang yang saat ini sering banget melukis dan juga menggemari seni itu. Selain itu ada juga donor darah, dan selain donor darah juga ada lomba tumpeng yang ini menarik banget buat para ibu-ibu dan juga kader-kader perempuan Partai Demokrat. Partai Demokrat itu benar-benar mengayomi semua kalangan, dari mulai seniman, kemudian perempuan dan juga UMKM. Itulah salah satu bentuk komitmen Partai Demokrat terhadap berbagai macam lapisan masyarakat. Di 22 tahun Partai Demokrat ini, gue berharap Partai Demokrat semakin jaya, terus juga semakin peduli terhadap nasib masyarakat, baik itu yang menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Jadi kita berharap di 2024 mendatang Partai Demokrat juga bisa menang. karena Anies telah melanggar piagam koalisi yang telah disepakati oleh Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem, di mana di situ tertulis ketiga parpol ini memberikan mandat kepada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri dan juga berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati bersama. Alih-alih menentukan cawapresnya sendiri, Anies malah menyetujui komitmen kerjasama antara PKB dan Nasdem tanpa musyawarah dengan Partai Demokrat dan PKS. Selain itu, Anies juga mengiyakan nama cawapres yang diberikan oleh Surya Paloh tanpa menanyakan pendapat dari Demokrat dan juga PKS. Katanya koalisi. Kok malah jalan sendiri-sendiri sih? Katanya mau memperjuangkan kesetaraan dan keadilan untuk rakyat Indonesia. Tapi kesetaraan dan keadilan di koalisinya aja sendiri diabaikan. Tapi tenang guys, Partai Demokrat sekarang udah move on dan tetap fokus pada tujuan utama untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Menurut gua, ada 3 kunci kesuksesan Partai Demokrat atau Mas AHY bisa menang melawan Muldoko, atau dulu yang biasa disebut Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat atau GPKPD. Yang pertama, AHY melakukan tindakan cepat, yaitu dengan deteksi dan antisipasi. Yang kedua, keberanian AHY untuk menyampaikan ke publik, yang dimana pada tanggal 1 Februari 2021, AHY langsung menggelar konferensi pers. Di situ ia langsung menginformasikan bahwa adanya gerakan GPKPD yang dilakukan oleh Muldoko. Di saat itu juga, Mas AHY mengirim surat ke Pak Presiden Jokowi untuk melakukan konfirmasi terkait hal itu. Coba bayangkan, ketika saat itu Partai Demokrat gak berani menyampaikan ke publik, diam-diam, mungkin pada saat ini Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY tidak ada hari ini. Ketiga, kekompakan yang ada di internal Demokrat. Di sini AHY dapat membuktikan bahwa kepemimpinannya ia dapat mengkonsolidasikan kader Partai Demokrat sehingga solid dan tetap di dalam bawah kepemimpinan dia. Dengan adanya kekompakan di dalam internal Partai Demokrat, ia bisa melalui tantangan ini dengan baik. Alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun perjalanan GPKPD Muldoko ini, akhirnya PK Muldoko ditolak MA. Ini adalah salah satu hadiah spesial bagi Mas AHY dan kemenangan bagi Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat juga memenangkan persidangan 19-0. Keputusan ini juga memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia. Itu dia, menurut gua, 3 kunci kesuksesan Partai Demokrat atau AHY melawan Muldoko.
Pada 21 September 2023, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu 2024. Deklarasi ini disaksikan oleh Ketua MTP Bapak SBY beserta ketua-ketua umum partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Prima, dan Partai Garuda. Di depan Pak Prabowo, Ketum AHY menitipkan dua harapan besar yang selama ini diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Yang pertama, apa yang sudah baik di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya agar dilanjutkan. Dan yang kedua, apa yang belum baik agar diperbaiki. Karena membangun bangsa ini adalah hal yang kompleks dan harus dilakukan secara bersama-sama. Kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, agenda perubahan dan perbaikan Partai Demokrat akan bisa diwujudkan demi Indonesia yang semakin maju ke depan. Target Partai Demokrat di 2024 sesuai instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono untuk menghidupkan kembali mesin partai dan menguatkan kembali sumber daya manusia Partai Demokrat, yaitu dengan mencapai 15% kursi anggota DPR RI di parlemen. Oleh karena itu, Partai Demokrat menjaring dan menyeleksi calon legislatif yang ada di seluruh Indonesia yang berkomitmen untuk menyuarakan 14 agenda perubahan prioritas Partai Demokrat. Apa aja sih 14 agenda perubahan prioritas Partai Demokrat? Sebagai berikut. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih wakil rakyat. Mari teman-teman kawal demokrasi dan kritis politik. Nah, gimana? Sekarang udah makin tahu kan tentang Partai Demokrat? Jangan lupa di subscribe channel Partai Demokrat. Oke, sampai jumpa di Next video. Dadah. Bye-bye.